Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Berbicara tentang keberuntungan, saya percaya setiap kita rindu mengalami keberuntungan. Keberuntungan merupakan sesuatu yang dicari oleh banyak orang, didambakan oleh banyak orang. Setiap orang rindu menjadi orang yang beruntung di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap kita juga merindukan memiliki kehidupan yang beruntung. Tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah ketika mendengar kata keberuntungan, seringkali dalam pemikiran banyak orang bahwa seseorang itu beruntung tanpa alasan, karena memang dia sudah beruntung, itu saja. Padahal keberuntungan itu ada alasan. Ada alasan sehingga seseorang bisa mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Artinya tidak semata-mata langsung mengalami keberuntungan tanpa melalui satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu alasan yang benar. Nah, itu yang hari ini saya rindu kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini saudara. Bagaimana kita mengalami keberuntungan? Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita? Saya percaya saat ini setiap saudara merindukan keberuntungan daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara rindu belajar bagaimana supaya saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Itu sebabnya gunakan waktu ini saudara untuk mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan, supaya saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan harapan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara yang mendengarkan video ini saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Saudara mengerti bagaimana caranya untuk mengalami keberuntungan, sehingga saudara akan menerapkannya dan saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan demikian saudara akan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan. Saya rindu melihat saudara, kesaksian saudara di channel ini, saudara menyaksikan keberuntungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara, yaitu prinsip firman Tuhan yang kita akan belajar melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami keberuntungan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara dalam hal apa Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di video ini saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan yang akan kita belajar di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara, firman Allah datang kepada umatnya bahwa supaya mereka mengalami keberuntungan dalam segala yang mereka lakukan, maka ada hal yang mereka harus kerjakan, yaitu mereka harus melakukan firman Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan perjanjian mereka dengan Tuhan, dengan setia, menghidupi firman Tuhan, menghidupi aturan firman Tuhan di dalam hidup mereka dengan setia. Maka dengan demikian mereka akan mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Jadi saudara, supaya umat-umatnya mengalami keberuntungan, umat-umatnya harus hidup dengan setia sesuai dengan perintah firman Tuhan yang merupakan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu umatnya harus mentaati firman Tuhan. Demikian dalam hidup kita saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan,
dalam kehidupan kita, dalam segala yang kita lakukan. Untuk kita mengalami keberuntungan, kita harus menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam kehidupan saudara? Mari hidupi firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang keberuntungan saudara adalah dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Allah datang kepada Yosua, di mana firman Allah berjanji bahwa dalam dia memimpin orang Israel kemanapun dia pergi, dia akan mengalami keberuntungan. Dan memang saudara, kalau kita lihat perjalanan Yosua, benar-benar terbukti Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya terhadap orang Israel. Dan sebelum Yosua mengalami keberuntungan demi keberuntungan dan akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan, sebelumnya Tuhan sudah berjanji, sebelumnya Tuhan sudah memberi petunjuk bagaimana supaya keberuntungan itu terjadi. Dan benar-benar pada akhirnya keberuntungan itu terjadi kepada Yosua. Sungguh luar biasa saudara, karena Yosua telah diberitahu terlebih dahulu bagaimana supaya dia bisa beruntung dalam memimpin orang Israel merebut tanah Kanaan. Dan ketika Yosua mendapat petunjuk itu dan dia hidupi petunjuk itu, benar saudara, akhirnya dia mengalami keberuntungan demi keberuntungan dalam memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kita berkata bahwa alangkah beruntungnya Yosua, karena sebelum dia mengalami keberuntungan itu, kepadanya sudah diberi petunjuk bagaimana supaya dia beruntung. Tahukah saudara bahwa hari ini pun saya dan saudara sebenarnya beruntung? Karena untuk kita mengalami keberuntungan, firman Tuhan yang sama juga berlaku bagi kita. Di mana untuk mengalami keberuntungan, firman yang ditegaskan kepada Yosua yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara, dua prinsip yang ditegaskan oleh firman Tuhan supaya Yosua mengalami keberuntungan adalah, yang pertama, Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Musa kepada dia. Artinya dia harus mentaati firman Tuhan, dia harus menghidupi firman Tuhan, dia harus melakukan firman itu dalam melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dalam dia memimpin orang Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya dia meneguhkan hatinya, supaya dia tidak goyah, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dia kuatkan hati, dia teguhkan hati, dan kemudian tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, dia tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian dia akan beruntung. Dan prinsip itu juga yang berlaku bagi kita hari ini saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan dalam hidup kita, hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian tetap kuat. Terkadang ada tantangan, terkadang ada masalah, ada persoalan. Tetapi dalam tantangan, dalam masalah, dalam persoalan yang dihadapi, tetaplah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian keberuntungan akan dialami di dalam kehidupan. Jadi mari kita jalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan beruntung. Dan sekalipun terkadang ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, ada persoalan yang harus kita hadapi, tetaplah hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan goyah,
tetap kuat, lakukan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Ayat emas yang ketiga tentang keberuntungan, saudara, adalah dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Masih kisah Yosua, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali ditegaskan, saudara, untuk Yosua mengalami keberuntungan, dia harus perkatakan firman Tuhan itu. Artinya, orang-orang yang dia pimpin juga harus hidup seturut firman Tuhan. Dia harus bimbing mereka takut akan firman Tuhan. Maka dengan demikian, dia akan beruntung. Selain dia sendiri bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, selain dia sendiri tetap melakukan prinsip firman Tuhan, dia juga harus mengajarkan itu kepada orang lain. Bahkan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, saudara, hidup mereka diwarnai, hidup mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami keberuntungan. Saudara, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberuntungan, yang pertama, kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus ajarkan sekeliling kita untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan mengalami keberuntungan bersama. Keluarga saudara, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Anak-anak, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Kalau saudara seorang pengusaha, pegawai-pegawai saudara, ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas yang berikutnya, saudara, tentang keberuntungan adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju. Saudara, di sini firman Tuhan kembali menjamin keberuntungan dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang dituju. Alangkah luar biasanya, saudara, kalau dalam hidup kita beruntung mencapai, meraih apa yang kita tuju, apa yang kita impikan, apa yang kita mau raih dalam hidup kita, dan kemudian kita beruntung meraihnya. Sungguh luar biasa. Dan kemudian dalam apa yang kita lakukan, menuju apa yang kita tuju dan apa yang kita impikan, semua yang kita lakukan juga berhasil dan beruntung. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Kita akan beruntung dalam segala yang kita lakukan, dan kita juga beruntung kepada apa yang kita tuju. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga ini, saudara. Tetapi untuk kita mengalami keberuntungan tersebut, firman Tuhan menegaskan, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan? Di sana tidak dicatat apa yang menjadi kewajiban yang disebutkan itu, saudara. Tetapi kewajiban kita tentu saja adalah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ketika saya berbicara begini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara. Apa yang menjadi kewajiban saudara? Dan saat ini saya mau menegaskan bahwa lakukanlah kewajiban saudara di hadapan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara melakukan kewajiban saudara, maka saudara akan beruntung dalam apa yang saudara kerjakan. Saudara beruntung dalam apa dan kemana yang saudara tuju. Lalu kemudian juga ditegaskan, dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, untuk kita meraih apa yang kita tuju, Tuhan yang paling tahu jalan yang terbaik ke sana. Karena Dia Maha Tahu.
Untuk kita meraih impian, Tuhan yang paling tahu bagaimana cara menuju ke sana, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjuk Tuhan. Kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Dan dikatakan dengan tetap mengikuti ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Artinya apa yang tertulis di dalam firman-Nya, lakukan dan hidupi itu, maka dengan demikian kita akan beruntung dalam apa yang kita kerjakan, dan kita akan beruntung dalam apa yang kita tuju, apa yang kita mau capai di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, ayat emas berikutnya tentang keberuntungan adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa keberuntungan juga terjadi ketika hati berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari mengikuti firman-Nya, mengikuti perintah-perintahnya. Kembali saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa untuk beruntung, lakukan firman, hidupi firman, taati firman. Maka dengan demikian kita akan melakukan dan mengalami keberuntungan dalam bidang apapun, dalam hal apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini saudara rindu mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, mari hidupi firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Lakukan perintah dan firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan di dalam hidup saudara. Kerjakan saudara, lakukan. Hidupi firman itu hari demi hari dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara. Lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan. Bahkan terkadang saat tidak ada jalan sepertinya, saat semuanya mustahil, tetapi keberuntungan daripada Tuhan akan meraih saudara, akan menguasai dan memenuhi kehidupan saudara ketika saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat saudara tidak mengerti, Tuhan masih mengerti. Saat saudara tidak sanggup, Tuhan masih sanggup. Ketika saudara tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang keberuntungan masih dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saudara, di sini yang ditegaskan adalah keberuntungan itu terjadi ketika umatnya tidak melanggar perintah-perintahnya. Keberuntungan itu terjadi ketika umatnya hidup berdasarkan perintah Tuhan. Ketika mereka meninggalkan perintah Tuhan, akhirnya mereka mengalami petaka dan mereka tidak mengalami keberuntungan. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan waktu itu. Firman Tuhan datang kepada mereka karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Akhirnya mereka mengalami malapetaka dan mereka tidak lagi mengalami keberuntungan. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka sendiri meninggalkan Tuhan dengan
tidak melakukan perintah-perintahnya. Artinya saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Allah hadir dalam hidup kita. Karena kehadiran Allah membawa keberuntungan. Bagaimana supaya Allah hadir dalam hidup kita? Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Karena di sini dikatakan bagaimana sehingga umat-umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya mereka meninggalkan Tuhan? Dengan tidak hidup berdasarkan perintahnya, dengan melanggar perintah-perintahnya. Maka dengan demikian akhirnya mereka dianggap meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan mereka, dan keberuntungan tidak terjadi di dalam hidup mereka. Ayat emas yang terakhir saudara, masih tentang keberuntungan, adalah dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, jalan untuk menuju keberuntungan adalah hidup dalam kebenaran. Karena dikatakan di sini orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Kita belum sempurna. Semua kita masih memiliki kelemahan. Saya memiliki kelemahan, saudara juga memiliki kelemahan. Semuanya kita masih memiliki kelemahan di sana sini, saudara. Dan kemudian dalam kelemahan-kelemahan kita itu, yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mau lebih baik atau tidak? Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau diproses menjadi lebih baik atau tidak? Karena dikatakan di sini, orang-orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Kalau saudara tidak mau berubah, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran saudara, berarti saudara menolak keberuntungan. Karena orang yang menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Tetapi dikatakan kalimat selanjutnya, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, dan akhirnya mengalami keberuntungan. Artinya, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, untuk kita mengalami keberuntungan daripada Tuhan, akuilah segala kelemahan kita. Akuilah segala dosa pelanggaran kita. Lalu kemudian bukan berarti diakui lalu diperbuat lagi, saudara. Tapi dikatakan di sini, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita itu harus diakui di hadapan Tuhan. Dan kemudian pelanggaran-pelanggaran kita itu harus ditinggalkan. Setelah kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita harus meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu, dan kita mulai hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini bagaimana jalan kehidupan yang sedang saudara jalani? Jalanilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala pelanggaran supaya saudara beruntung dalam hidup saudara. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Saya percaya ayat-ayat emas ini telah menguatkan saudara, telah menerangi saudara apa yang saudara harus lakukan supaya saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, buat komitmen untuk saudara melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian imani bahwa keberuntungan daripada Tuhan itu menjadi bagian saudara. Siaplah diproses supaya kita sampai kepada rencana Tuhan, yaitu keberuntungan yang akan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, supaya keberuntungan daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan saat ini kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara, mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, hamba berdoa supaya di dalam kehidupan mereka mengalami keberuntungan. Supaya di dalam kehidupan mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan. Dan saat ini anak-anak-Mu sudah merenungkan firman-Mu, sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan.
bahwa untuk mengalami keberuntungan mereka harus menghidupi firman-Mu, mentaati firman-Mu, meneguhkan hati sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi. Dan umat-umat-Mu harus mengalami perubahan, pertobatan untuk menjadi lebih baik supaya keberuntungan terjadi dalam hidup mereka. Itu yang telah kami renungkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi kebenaran firman-Mu. Ajari mereka melakukan prinsip-prinsip firman-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Siapapun mereka saat ini, adakah mereka yang sedang ada dalam kesulitan, ada dalam masalah, persoalan, beban berat di dalam hidup mereka? Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, kerjakan keberuntungan di dalam hidup anak-anak-Mu. Kalau mereka saat ini seringkali mungkin gagal dalam hidup mereka, hamba berdoa, kerjakan keberuntungan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu melihat anak-anak-Mu ini akan menyaksikan keberuntungan yang mereka alami dalam hidup mereka, sehingga mereka akan menyaksikannya, dan banyak orang lain juga yang akan dikuatkan, yang diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang melawat kehidupan mereka, Tuhan yang mengerjakan penghiburan dalam hidup mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka,
Angkat segala persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu, Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS. Berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati,
Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.